Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mensimulasikan dan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada tiga mahasiswi. Yang pertama saya sendiri, Kiki Putri Livia, dengan NIM akhir 1100. Saya Rizky Karisma dengan NIM akhir 005. Saya Hidayatul Rohmania, saya Hidayatul Rohmania dengan NIM akhir 047. Terus selanjutnya di sini anak simulasinya berjudul tentang analisis dan simulasi digital CMOS untuk sistem otomatis pintu dengan IC L293D. Terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah prinsip kerja sistem logika digital CMOS dalam otomatis pintu. Yang kedua, bagaimana peran IC L293D dalam mengendalikan motor untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana hasil simulasi menunjukkan tujuan sama antara rangkaian CMOS dan IC L293D dalam sistem otomatisasi pintu. Yang kedua adalah ada tujuan untuk memahami prinsip kerja rangkaian logika digital CMOS dalam sistem otomatisasi pintu. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan cara kerja IC L293D dalam mengontrol motor DC sebagai aktuator pintu otomatis. Yang ketiga, untuk mensimulasikan dan menganalisis integrasi sistem antara rangkaian CMOS dengan IC L293D dalam sistem otomatisasi pintu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu bagian simulasi, di mana dari simulasi ini kita dapat melihat yaitu gerbang NOT, AND, dan OR. Di sini terdapat dua indikator yaitu untuk menampilkan kondisi dari open door dan closed door. Di sini terdapat driver motor yaitu menggunakan driver L293D dan terdapat motor pintu. Di sini driver ini digunakan untuk mengubah arah putaran motor DC menggunakan arah aliran arus melalui motor. Ini dilakukan untuk dua input mengontrol setiap motor yang mengontrol dua sisi. Kemudian bisa kita lihat di sini terdapat logika nol, di mana jika logika nol motor tidak akan bergerak. Nah, ketika sensor open diberikan logika satu, maka motor akan bergerak ke arah kanan. Jika sebaliknya atau pada sensor close, maka motor akan berputar ke arah kiri. Untuk sensor error ini diberikan logika satu, indikator tidak ada yang menyala, berfungsi sehingga motor tetap diam. Sensor error ini berfungsi untuk mendeteksi apabila pintu mengalami kerusakan yang digunakan untuk kerusakan pada sistem. Kemudian untuk kesimpulannya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Analisis. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis pembahasan dari hasil simulasi yang menghasilkan data sebagai berikut. Data di mana dari simulasi yang kita uh, kerjakan menghasilkan data di mana dengan sensor open, error, dan close sama-sama dalam kondisi 0, menghasilkan output in1 dan in2-nya 1. Kemudian motor aksinya off dan LED 1 dan LED 2-nya
sama-sama dalam keadaan on. Kemudian untuk sensor open 0, sensor error 0, dan sensor close-nya 1, menghasilkan output open di in 1 yaitu 0, output open di in 2 1 dengan motor aksi menutup pintu. Kemudian LED 1 dalam keadaan off dan LED 2 dalam keadaan on. Kemudian pada data ketiga, di mana sensor open dalam keadaan 0, sensor error dalam keadaan 1, sensor close dalam keadaan 0, menghasilkan output open in 1 0 dan output open in 2 0. Motor aksinya diam dan LED 1 dan LED 2-nya dalam keadaan off. Pada data ke-5, di mana sensor open dalam keadaan 1, sensor error 0, sensor close 1, menghasilkan output open in 1 dalam keadaan 1, output open in 2 1. Dengan aksi motor off, kemudian LED 1 dan LED 2 sama-sama on. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa prinsip kerja sistem logika digital CMOS dalam optimasi pintu ditunjukkan melalui penggunaan kombinasi gerbang logika dasar seperti NOT, AND, dan OR yang dirancang untuk merespon 3 kondisi input dari sensor, yaitu sensor open, sensor close, dan sensor error. Kemudian, peran IC L293D dalam sistem ini sangat krusial, karena komponen ini berfungsi sebagai driver motor H-bridge yang menguatkan sinyal logika CMOS dan meluruskannya ke motor DC untuk membuka atau menutup pintu. Sinyal logika dari gerbang CMOS yang masuk ke in 1 dan in 2 akan menentukan arah putaran motor melalui output 1 dan output 2. Jika in 1 aktif dan in 2 tidak aktif, maka motor akan berputar ke arah membuka pintu. Dan itu terjadi sebaliknya. Hasil simulasi yang ditunjukkan melalui tabel data logika membuktikan bahwa sistem bekerja sesuai logika perancangan. Saat sensor open aktif dan sensor error tidak aktif, sistem memberikan sinyal pada in 1 untuk membuka pintu dan menyalakan LED indikator merah. Dan itu juga terjadi sebaliknya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin yang terakhir ini adalah kesimpulan. Terdapat 4 kesimpulan di sini. Yang pertama adalah logika CMOS dasar sudah cukup untuk mengambil keputusan buka atau tutup karena kombinasi gerbang NOT, AND, dan OR mampu merepresentasikan kondisi 3 sensor tanpa perlu microcontroller. Terus yang kedua, keamanan terjamin lewat sinyal error karena saat sensor error 1 semua output CMOS menjadi low sehingga motor tidak pernah teraktivasi. Terus yang ketiga, TIC L293D sebagai jembatan logika akuator karena menguatkan sinyal CMOS ke motor DC sekaligus menyediakan proteksi arus balik. Yang keempat, perlu menyaring kondisi tak logis open plus close simulator karena jika kedua sensor aktif bersamaan in 1 dan in 2 sama-sama high, konflik motor solusinya tambah gerbang NOT atau XOR. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.